Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bincang wabarakatuh. Bincang pagi ini kita masih tetap ngobrol meneruskan judul kemarin, yaitu Tuhan Qadim dan Tuhan Baru, di mana setiap manusia itu mutlak harus bertuhan, tidak sekedar manusia. Jadi manusia dan jin ya yang ada dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu mutlak untuk bertuhan ya. Sehingga apapun kita harus tetap melalui jalan itu. Jadi untuk mencapai kepada Tuhan Qadim harus melalui jalan bertuhan yang baru. Nah, bincang-bincang kemarin bahwa bertuhan dengan yang baru itu bertingkat-tingkat ya. Bahwa pada dasarnya manusia ini diciptakan sebagai budaknya Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, sebagai budak cintanya Tuhan, yang memang pada akhirnya harus kembali kepada Tuhan. Lah, bagaimana caranya kita kembali kepada Tuhan yang Qadim itu? Apakah harus melalui Tuhan yang nyata, Tuhan yang wujud? Nah, kemarin dibahas tentang Tuhan yang wujud yang ada di dunia ini, yang bisa kita bertemu, yang bisa kita berabdi, yang bisa kita berimam kepada beliau. Nah, mungkin secara mendetail akan diterangkan di sini, diterangkan secara detail gitu ya. Monggo. Baik, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ini masih melanjut tentang Tuhan Qadim dan Tuhan Baru, di mana Tuhan Baru itu tersekat oleh ruang dan waktu, dan Tuhan Qadim tidak tersekat ruang dan waktu, dan segalanya adalah yang lain. Dan kita mungkin masih agak panjang untuk sampai bagaimana, sudah ada bocoran-bocorannya ya, bahwa haruslah berwasilah, haruslah bertemu dengan wasilah ya, yang dulu namanya Rasul, sekarang namanya apalagi gitu ya, Al-Mahdi gitu ya, karena jabatannya adalah Rasul ya. Itu mungkin masih panjang, nanti kita bincangkan. Yang hari ini kita sharing, berbagi pengalaman ya, jadi mungkin itu bisa, harapannya itu bisa menjadi hikmah bagi siapapun yang mendengarkan dan menaruh minat di sini, Terutama kepada diri kita ya. sendiri. Jadi kita sedang menyadarkan diri sendiri, menyadari diri sendiri bahwa dalam rumus, ternyata ada rumus Tuhan Qadim, Tuhan Baru, ada rumus ya, dan itu adalah konstan ya, pasti itu ya, mutlak, baku, mutlak dan kekal dan pasti konstan. Bahwa ada rumus Tuhan Qadim dan Tuhan Baru itu juga satu sisi baru terbahas sekarang ini. Dulu ya Tuhan gitu loh. Maka kita pun akan melangkah ke penyadarannya lebih dalam lagi. Ternyata kita selama ini bertuhankan pada Tuhan Baru dan sedang bertuhan meskipun namanya tidak Tuhan, yaitu karena terikat pada kebanggaan, terikat pada selera, terikat pada sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan. Itu kita sedang bertuhan hakikatnya, Walaupun ya. terpaksa ya. Ya nggak terpaksa. Kalau misalnya kita sedang memburu kekayaan, toh ternyata direwang-rewang golek menukar Tuhan yang lain ya. Kita di tempat cari kain itu kan
itu juga mengejar. Itu mau nggak mau kita sedang menukar Tuhan, itu kalau itu nyata terjadi ya. Kekayaan baik dengan kekayaan yang sifatnya dohiriyah, dengan teknik eksakta maupun dengan teknik metafisika, itu kan tetap aja mengejar kekayaan ya. Itu juga harta juga bagi merupakan Tuhan baharu yang tidak kita sadari ya. Bahwa kita bergerak rumus yang kemarin kita rumuskan itu kita sedang bertuhan. Lah kita bergerak demi apa? Itulah sejatinya alamat Tuhan itu yang notabene-nya itulah Tuhan baru, Tuhan yang tersekat oleh ruang dan waktu ya. Tuhan hari ini bisa jadi Tuhan untuk besok berbeda dengan Tuhan esok ya, karena sifat yang dikejarnya mungkin berbeda, atau mungkin ketika orang menjadi profesi apapun itu Tuhannya dari situ. Kalau saya dulu pernah menjadi seorang amtenar ya, Tuhannya ada di kantor itu, misalnya apa itu jabatan, apa itu prestis dan lain-lain sebagainya itu, sehingga bertuhan kodimnya disambi-sambi ya, paling di sela-sela waktu sholat itu ingat Tuhan gitu ya. Nah itu kita sedang bertuhan dengan Tuhan yang nyatanya baharu. Nah kita hari ini akan bahas Tuhan baharu dan Tuhan kodim juga, masih juga, cuma lebih spesifik adalah bahwa Tuhan baharu itu ada Tuhan fisika atau fisik, ada Tuhan metafisik. Di Tuhan baharu itu ada Tuhan metafisik. Sehingga karena itu seolah-olah metafisik, karena itu metafisik, seolah-olah dia itu sudah Tuhan kodim ya, Tuhan yang laisa kamilihi sayun, yang tidak terbaca oleh panca indera, seolah-olah itu sudah Tuhan metafisik yang disebut dengan Tuhan Allah, seolah-olah ya. Nah di Tuhan kodim itu adanya Tuhan metafisik dan maha metafisik. Jadi tidak ada Tuhan yang fisik ya. Hanya untuk mencapai Tuhan kodim itu lewat Tuhan baharu ya. Jadi antara fisik, metafisik, baru maha metafisik ya, maha metafisik. Nah kita akan bicara Tuhan baharu yang itu adalah Tuhan metafisik dan fisik dan metafisik lah. Tuhan fisik seperti Tuhan yang sifatnya wujud ya, baik itu barang maupun orang. Kalau orang yang mungkin raja atau tuan atau majikan, dan kita menghabiskan waktu, umur, perhatian dan hati kita, pikiran ini dicurahkan demi untuk berarti atau berdharma kepada sang Tuhan kecil itu ya. Atau kalau anak muda ya kekasih. Nah, Tuhan anak muda ya kekasih, itulah sesaat itu loh ya. Itu kita sedang bertuhan yang secara tidak tersadari ya, tidak tersadari. Itu Tuhan yang sifatnya fisik, baik berupa orang maupun barang. Kita sedang bertuhan karena kita terikat, terkorbankan seluruh daya dan kemampuannya demi bersama atau mendapatkan apa yang kita tuhani atau kita tuhankan. Jadi perilaku kita sehari-hari ini sebenarnya kita sedang bertuhan, itu yang tidak sadari. Karena itu nanti akan menjadi hijab pada Tuhan yang metafisik, Tuhan yang maha metafisik yang berada di alam kodim yang sifatnya baku, kal dan mutlak ya, baku, kal dan mutlak, serta satu lagi tadi apa ya. Nah itu yang kita ingin ya, berbagi pengalaman kita selama ini ya, sedang bertuhan, yang itu juga otomatis nanti menjadi hijab ya. Jadi segala sesuatu yang berwujud fisik, baik orang maupun barang, itu hakikatnya adalah hijab untuk Tuhan yang metafisik ya, atau Tuhan yang maha metafisik, kecuali bersambung. Itu nih kita bicara lagi, belum sampai ke sana ya, belum kita ke sana, walaupun kita sudah bocor-bocorkan dikit-dikit ini. Nah kita ya, makanya dalam Quran itu selalu menyebut dengan dua ketika menyebut Tuhan yang metafisik, Tuhan yang kodim itu sebutannya adalah min waroin hijab. Hijab itu sifat wujudnya, bisa barang maupun orang, bisa benda, bisa yang berwujud, yang benda yang membanggakan atau status yang membanggakan, yang sifatnya tersekat ruang dan waktu. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan fisik ya, Tuhan baharu, Tuhan baharu. Nah, kita selain sedang ke sana. Nah, yang kedua, kita sebenarnya sedang bertuhan yang sifatnya baharu,
kemudian merasa bertuhan yang sifatnya qadim, karena ada Tuhan yang sifatnya metafisik tadi itu, ya, sifat metafisik. Kita sedang mengejar sebuah prestis, itu bukan barang. Mungkin kehormatan, kebanggaan, harga diri, ya, itu sifatnya metafisik. Walaupun bisa ditempuh lewat fisik, tapi itu wujudnya adalah metafisik. Lah, ketika kita sedang bertuhankan yang tidak terbaca secara fisika ini, seolah-olah kita sedang bertuhankan yang sifatnya metafisik dan metafisik. Nah, ketika kita seolah-olah kesadaran kita sudah tercantol pada yang metafisik maupun metafisik, seolah kita sudah bertuhankan yang qadim, ya, seolah-olah di situ, sehingga disebutlah itu Tuhan Allah, gitu, Tuhan yang maha metafisik seolah-olah. Padahal kita sedang Tuhan yang sifatnya fisik juga. Nah, itulah pendalaman daripada dalam hal kita bertuhan dengan bertuhan secara baru, ya. Ada wujud fisika, ada wujud metafisika, ya. Nah, nanti banyak sekali itu, seperti itu jin itu wilayahnya metafisika, itu tidak tersinggung oleh fisika, namun membacanya mendayagunakan lewat fisika, lewat perantara yang sebenarnya namanya biasanya media. Seringkali kita bertuhankan atau kita berdharma atau kita berakti berbakti pada yang seperti itu, seolah-olah sudah bertuhankan yang qadim. Padahal qadim rumusnya tidak tersekat ruang dan waktu, ya, dan itu real time, ya, itu real time, tidak sekat ruang dan waktu, dan tidak terbaca oleh panca indera. Maka sebetulnya laisa kamislihi sayun atau tan kena kinaya apa atau jenenge namanya suwung al bahasa. Karena tidak dilihat dari fisika, itu suwung, nggak ada apa-apanya. Seperti tadi yang kita ceritakan, ono ndelok telinganya Fatimah, ya, adanya kosong kayak Fatimah. Abu Bakar sudah tahu maksudnya itu, yang guyu ketika seorang pada itu seolah sedang menghadapkan wajah kepada Tuhan, ya, dengan wajahnya Rasulullah. Rasulullah, kamu jangan melihat saya, melihat wajahku, bukan ini. Tapi kalau mau melihat Tuhan, ya lihatlah itu di telinga. Nah, bukan paham yang guyu karena secara fisika memang kosong atau suwung, ya, kosong atau suwung. Nah, itulah pembicaraan kita yang agak sedikit mendalam, sedikit mengandung filosofi. Nah, bukan filosofi, hanya pengetahuan selama kita abaikan saja, soalnya menjadi filosofi, padahal itu nyata. Hanya sifatnya adalah metafisik, ya. Nah, itu yang perlu kita kita sadari. Seperti pengalaman selama ini kita sebenarnya sedang bertuhan yang sifatnya baru, tapi karena tidak dapat terdeteksi oleh fisika, soalnya itu sudah Tuhan metafisik. Ketika bertuhankan pada metafisik, seolah kita sudah menurut Tuhan yang qadim, sehingga dinamai Allah, Tuhan Allah, Tuhan siapa yang sesuai merek agamanya masing-masing. Lah, adapun jadi Tuhan baru ada fisika atau fisik, ada metafisik atau metafisika, ya, ada dua itu. Dengan Tuhan qadim itu hanya ada metafisika maupun metafisika, ya. Kalau metafisika masih agak bisa dibaca-baca nih, bisa dengan alat panca indera ini, walaupun nanti ketanya dengan kolbu, dengan rasa, ya, dengan rasa, walaupun belum daripada kolbu, karena kolbu itu ternyata nanti bertingkat-tingkat. Kolbu ada 7 tingkat, ya, kita bocori dulu. Ada sadrun kita itu namanya ada kesadaran, bukan sekedar dada, ya, dada. Kemudian ada kolbun, ada fuadun, ada sakhofun, ada lubun atau albab, ada sir, baru sirul asror. Disinilah Tuhan yang maha rahasia dari rahasia. Sir adalah rahasia, bukan rasa bian, tapi rahasia. Nah, itulah Tuhan yang qadim. Syaratnya untuk mencapai Tuhan qadim harus bisa mengeliminasi Tuhan yang baru. Tuhan baru kita sudah diabadikan di surat Nas, ya. Bagaimana mengeliminasi kul a'udzu birabbin nas. Jadi ada robun yang sifatnya nas, ada malikun yang sifatnya nas, ada ilahun yang sifatnya nas, ya. Yang itu
min syarril waswasil khannas, ya, yang membisik-bisikkan atau mengombang-ambingan perasaan, ya. Fi sudurinas itu tadi sudurina adalah bukan dada ya, tapi adalah kesadaran, ya. Fi sudurina jamak daripada sodrun, ya. Dari sudurun itu fi sudurinas itu jamak dari sodrun. Sodrun adalah sadar atau kesadaran, bukan dada biasa. Karena di sana ada dada itu merupakan mahlikenya Allah, istana Tuhan. Jadi sifatnya metafisik, bukan kolbun. Kolbun nggak ada sih, bukan hati, ini kolbun, ya. Nah, harus menghilangkan yang sifatnya di sini Tuhan baharu yang mengombang-ambingkan, yang bisikan di wilayah kolbun ini. Syaratnya mencapai Tuhan qadim harus bisa mengeliminasi itu, ya. Itu wujudnya minal jinnati wan nas. Jadi untuk sampai peringatan terakhir, ingat untuk sampai pada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu harus bisa mengeliminasi ini. Awal cabainya ada dari Bismillah beserta Allah. Allah yang tentunya qadim dan maha qadim, Allah yang metafisika dan maha metafisika, yang hanya itu bisa dijangkau lewat perantaraan wasilah, ya, atau penghantar. Nanti kita bicara apa isi wasilah itu lagi bagian lain. Tapi isinya kira-kira ya, Tuhan berjanji dengan manusia dengan dua jalan, satu dengan ilmu pengetahuan, dua dengan cinta. Dua ini nggak akan bisa lepas. Toh ilmu juga untuk memaknai cinta. Berarti Tuhan dengan cinta-cinta juga, sebagaimana hadis qudsi kuntu kanjan makhfiyah, kalau bahasa dalam itu aku itu benda atau barang tersembunyi, maka aku cinta kalau aku dikenal, dimarifati. Fahbab tu anu rofam, aku cipta aku cinta kalau dimarifati, maka ciptaan segala untuk supaya aku dimarifati, ya. Dimarifati sebagaimana, karena kenal nggak cukup, hanya kenal nama itu ini terjebak juga. Kita sementara pakai istilah dimarifati karena lebih luas daripada dikenal. Nah, syaratnya untuk ketemu Tuhan qadim satu itu harus bisa mengeliminasi, menetralisir Tuhan baharu yang tadi bentuknya tadi. Jadi ada Tuhan Audirobinas, ya. Tuhan ada dua toh, Tuhan Robun dan Tuhan Ilahun toh. Ada Tuhan Robinas, Tuhan manusia, berarti wujudnya manusia. Ada Tuhan Raja manusia, wujudnya manusia. Ada Tuhan yang sembahan manusia, wujudnya manusia. Cuma manusia itu yang ada manusia sampai kepada Tuhan atau manusia tidak sampai kepada Tuhan. Manusia yang hanya sifatnya baharu, Tuhan manusia sifatnya baharu, itulah yang bisa dieliminasi, harus disingkirkan, harus difanakan. Yang ikut tuh nanti panglimanya Tuhan manusia adalah ego yang ada di sini ini, ya. Ego ada di sini yang dulu kita bicarakan. Ego itu satu-satunya Tuhan, ciptaan Tuhan yang bukan Tuhan, namanya gitu, ya. Karena itu akhir Tuhan. Ya, pesaingnya Tuhan. Karena Tuhan selain itu namanya bukan ilahun tapi alihatun, ya. Tuhan kawin, Tuhan ciptaan, ya. Tuhan bikinan, Tuhan duplikasi. Jadi ada Tuhan ori, ada Tuhan duplikasi. Tuhan ori ada dua, Tuhan Allah yang qadim, sama-sama qadim, ada Tuhan ego, ya. Itu yang harus nanti perdalam lagi, ada di situ, ya. Yang penting hari ini kita akan bicara ada Tuhan baru itu ada fisika, metafisika, ya. Ada fisika, metafisika. Kita salah alamat ketika bertuhankan metafisik tidak dikenal, seolah sudah bertuhan pada yang qadim. Yang qadim metafisika, maha metafisika, ya. Untuk mencapai metafisika harus bisa mengeliminasi Tuhan yang fisika, yaitu Rabbun Nas, Malikin Nas, Inas, min syarril waswasil khannas, ya. Tiga-tiganya itu mewarnai, menjadi membisikkan di dalam hati, ya. Fi sudurinas minal jinnati wan nas, ya, yang ada di sini. Itu pendalaman yang mungkin agak pertama mungkin rodok jane, rodok seru, ya rodok angel. Tapi ini pengalaman kita bertuhan setelah kita melakukan praktek, menjalani praktek thariqah ini, di mana thariqah ini adalah jalan khusus untuk kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan ada hal yang mutlak, ya, baku dan kekal. Karena itu wajib, kan, nggak bisa manusia harus kembali. Pilihannya dengan cara terang ataupun gelap. Cara gelap itu dengan cara egomu sendiri, karepmu sendiri. Cara terang harus lewat
wasilah yaitu guru rohani ya, yang rohaniyah guru sudah tersambung pada rohaniyah Tuhan yang Maha Qadim. Ya, rohaniyah itulah yang akan mengajari rohani, roh yang ada di dalam diri kita ini. Tentu bahasanya dengan bahasa roh, dengan kita hanya menyediakan waktu dan tempat saja untuk ini disediakan ya. Ya kita sediakan saja dengan cara sabar tadi ya. Sabar itu menerima akan kehadiran roh tadi. Maka judulnya ini wasta'inu bisobri wasolat. Jadi minta pertolongan bersama kepada Tuhan dengan sabar. Kita menerima tadi. Ternyata sikap awal kita, amal kita bukan sholat yang utama, ternyata sabar. Sholat justru menjadi nomor 2 tuh nanti di sekitar ayat 30-an tuh. Bakor 30-an kira-kira gitu. Nah, itulah pendalaman kita untuk masih Tuhan Qadim dan baru. Kita sudah bismillah tentang Tuhan untuk waspadaan Tuhan baru ternyata ada metafisiknya. Dengan Tuhan Qadim ya dia hanya metafisik dan maha metafisik ya. Itu yang supaya kita tidak terjebak. Untuk soal Tuhan Qadim harus ada wasilah penghubungnya, yang itu ada pada dulu adalah dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia bisa menghubung menjalin kepada Tuhan di zaman ini. Kalau tidak mau sebut Rasul ya namanya Al-Mahdi, karena kualitasnya sama. Kata Rasul itu namanya dengan namaku, berarti itu kualitasnya dengan kualitasku. Nama ayahnya sama nama ayah, berarti kualitasnya adalah kualitas Rasul yang membawa wasilah. Itu di akhir zaman. Kalau tidak mau menerima Rasul itu nggak bisa mati loh. Benar loh. Rasul seperti presiden nggak bisa mati. Kalau bisa berpaham seperti itu nggak apa-apa, karena Rasul setiap zaman ada. Karena ada wabtahu ilaihil wasilah, kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat ini ayat kontroversi. Jadi pada waktu penyusunan itu katanya 2 ayat ini adalah sempat hilang, nggak ketemu. Jadi alasannya kenapa tertunda rilisnya Al-Quran Musa baru pada zaman sahabat Utsman. Itu artikel yang baca itu alasannya karena ada 2 ayat ini yang hilang, baru ditemukan pada saat masuk akal satu segi ya, karena alasan dibuat untuk masuk akal ya. Dan itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu bagi orang mereka tuh badan biasa itu. Jadi ada rasul setiap zaman di anfusikum, itulah rasul dulu zamannya kualitas rasul. Kalau sekarang nggak mau ada rasul ya namanya Al-Mahdi, yang menyambungkan sebagai wasilah semesta di akhir zaman. Itu akan memberikan petunjuk untuk kepada Tuhan. Jadi Al-Mahdi inilah wasilah semesta ya, wasilah penghubung semesta akan pada zaman akhir ini. Ini kita bicara pengalaman tentang praktek Thariqah, karena Thariqah itu 100% praktek, yaitu Thariqah Naksabandiyah Qadiriyah Al-Mahdiyah Nusantara atau Thariqah Al-Mahdi ya. Kira-kira itu pendalam dulu. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.